ini pada akhirnya akan menimbulkan rantai balas dendam karena ya buzzer ini yang aktif sekali ya, yang kelompoknya sangat besar ini kan terbelah nih. Sampai sejauh ini sih yang kita lihat belum berubah tuh, belum mencair gitu ya. Nggak apa-apa, Kang Asep, pada akhirnya saling melaporkan, saling. Gini, Mas Ito, hukum itu dikenal ajas presumption iuris de iuris. Ketika undang-undang diundangkan berlaku bagi siapapun. Apa artinya undang-undang dibuat ketika ada orang melanggar hukum, melanggar undang-undang tidak diproses? Ya kalau sekarang dilihatnya nanti ada balas dendam, ya nggak ada balas dendam. Kan yang mengadili polisi, kita percaya penegak hukum harus tegakkan. Ketika undang-undang tertulis namanya hukum tertulis, yaitu undang-undang ITE, dia ngomong di media sosial, isinya penghinaan, isinya menyebabkan kebencian sara, harus diproses. Tapi proses tadi ada aturannya. Nah, apakah ketika Pak Mustafa ngomong ABCD, ketika Pak Ade Armando ngomong ABCD, itu pidana atau tidak? Proses penyelidikan harus jalan. Kalau ini nggak dilakukan, besok ya udahlah nggak apa-apa. Ini Pak Mustafa ngomong ABCD juga nggak diapain, Pak Ade nggak diapain. Itu ada perbedaan, ngapain undang dibikin? Kalau itu nggak ditegakkan, nggak ada penegakan hukum. Hukum tegak itu karena apa? Karena ada politik hukum, ada kesadaran hukum masyarakat. Ketika ada sebagian melanggar hukum, ya didiamkan. Saya khawatir kesadaran hukum ini akan rusak. Ya, saya kira jangan berpikir sekarang, nanti ada balas dendam. Tidak, justru harus diproses siapapun, sekali lagi ya, karena kalimatnya setiap orang yang tanpa hak, ya, dengan sengaja tadi entah judi, entah susila, entah penghinaan, entah menyebarkan sara, ya, itu diatur 10 pasal 27 sampai 37 ya, dan ada undang-undang lainnya. Tapi yang lagi ramai dibahas sekarang kan menyangkut pasal penghinaan dan pencemaran nama baik atau menyebabkan kebencian atau suku, sara, dan agama, itu harus diproses. Kalau nggak diproses, ini nggak ada pembelajaran bagi siapapun. Jadi jangan dikatakan ini balas dendam. Siapapun sekira harus diproses. Dan kita percaya ya pada penegak hukum. Saya yakin kalau dipaksakan pasti dibebaskan sama hakim. Ya, kalau juga misalkan nggak dibebaskan, pasti akan kena. Kalau memang dia terbukti perbuatan pidana, tapi itu kan prosesnya panjang dari mulai penyidikan, penuntutan, sampai proses di persidangan, jadi terbuka. Tapi hati-hati sekali lagi ketika menggunakan pasal-pasal itu, jangan sampai tertukar antara penghinaan ya dan menyebarkan kebencian. 27 ayat 3 dan 28 ayat 2, dua hal yang berbeda. Walaupun kata orang itu multitafsir, silakan. Ketika misalkan Pak Ade dan Pak Mustafa berbeda, yang berhak menilai antara berdua itu adalah hakim yang menentukan.